Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali Salam. lagi di acara live streaming dan podcast bantennews.co.id. Hari ini hari kedua bulan Ramadan. Mudah-mudahan pendengar atau pemirsa Banten News masih semangat di tengah wabah Corona saat ini yang masih menghantui Banten. Ini kita sengaja dua-duanya pakai masker untuk menjalankan program pemerintah supaya tidak saling menularkan. Oke. Ya, kalau minggu lalu kita sudah mengulas soal riset dalam menulis novel, kali ini kita akan berbicara soal wabah dalam prosa dunia. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa hal yang menggerakkan seorang penulis untuk menciptakan karya sastra. Sebut saja misalnya peristiwa bencana alam, kemudian perang dunia, percintaan dan lain-lain. Ini menjadi salah satu pemicu lahirnya karya sastra. Nah, sore ini karena konteks kita dalam situasi wabah Corona yang sampai hari ini masih berlangsung dan semoga kita sama-sama berdoa cepat selesai, kita akan menyoal sedikit mengenai wabah dalam prosa dunia. Nah, seperti apa wabah ditampilkan oleh para sastrawan atau penulis di dalam karya-karya mereka. Ada beberapa saya kira karya yang mengangkat persoalan wabah ini menjadi konflik yang begitu memukau dan begitu mengharukan, saya kira. Misalnya saya sebut misalnya ada Sampar atau La Peste karya Albert Camus, kemudian Gabriel Garcia Marquez juga menulis soal kolera, Love Time in the Cholera. Kemudian ada juga beberapa penulis termasuk Robinson Crusoe. Robinson Crusoe ini selain dia menulis soal Daniel Defoe ya. Daniel Defoe selain menulis Robinson Crusoe juga menulis soal Sampar. Nah, ada banyak saya pikir yang menulis soal wabah ini dan akan banyak cerita mengenai karya-karya mereka dan akan lebih menarik, tapi tidak akan mungkin kita akan ulas semuanya karena keterbatasan waktu. Mungkin kalau dibicarakan semua tidak sampai tidak akan selesai sampai sahur nanti. Baik, saya sudah ditemani oleh seorang dosen dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau adalah dosen saya waktu di Untirta, Pak Arif Senjaya. Nah, dulu saya masih ingat dulu novel pertama yang beliau rekomendasikan untuk dibaca yaitu Iwan Simatupang, Ziarah. Itu novel sedikit kurang ajar karena bikin pusing tapi juga lucu. Nah, itu sampai hari ini saya masih terkenang novel Ziarah. Selamat sore Kang Arif. Sore. Ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa ya Kang? Insyaallah. Oke. Baik, Kang Arif, kalau kita bicara soal wabah dalam prosa dunia, apa yang kira-kira Kang Arif mau sampaikan? Atau ada karya yang berkesan nggak sampai hari ini untuk dibagikan ke pembaca Banten News? Sebelum sampai pada pembahasan beberapa karya, saya kira perlu dihayati oleh khususnya para peminat sastra bahwa persoalan wabah di dalam sastra dunia sebenarnya tidak banyak dibicarakan. Karena itu yang sedikit menjadi sangat penting. Misalnya Love in the Time Cholera, kemudian dalam kaitan dengan tema Corona ini saya kira yang paling representatif memang adalah Sampar ya. Yang di Indonesia dulu saya baca terjemahan N. Hadini dari karya Prancis La Peste ya, karya Albert Camus. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya saya pernah mendiskusikan, bahkan mungkin juga pernah mau menggarap, saya lupa lah, drama Sampar karya Albert Camus. Ada dramanya ya? Ada drama. Oke. Tapi itu tidak sama dengan novelnya. Jadi mungkin banyak orang berpikir bahwa drama ini adalah pendramaan dari novel Sampar gitu. Padahal tidak ada hubungannya. Beda.
jauh lebih teatrikal gitu. Memang dibuat untuk teater dan tokohnya pun lain, settingnya lain. Itu di Spanyol kalau Sampar yang drama, tiga trilogi drama ini. Kemudian kalau Sampar itu kan settingnya Algeria, Aljazair. Aljazair itu masih wilayah Afrika. Nah, jadi jauh sebelum kita membahas itu, menurut saya perlu dipikirkan oleh pemerintah khususnya bahwa inilah pentingnya membaca karya sastra. Sampar khususnya nanti yang kita lihat di Albert Camus, sesungguhnya sudah memberi pelajaran berarti tentang bagaimana sebuah kota, pemerintahan, gerak politik, media, dokter semua ada dalam kebingungan gitu ya. Artinya kalau tradisi membaca sastra menjadi tradisi kita semua, sebenarnya tidak ada kebingungan. Toh kita sudah belajar dari kebingungan di masa lalu. Kalau kita tidak membaca sastra, kita menjadi sangat euforia, gugup, cemas dan lain-lain seperti yang saya saksikan belakangan sepanjang wabah ini. Saya tidak gugup karena tahu gitu ya, itu kan sudah kisah lama di beberapa naskah pernah saya baca. Artinya saya sudah belajar lama dari karya sastra gitu. Nah, sayang sekali bahwa pengalaman membaca sastra ini tidak menjadi bagian dari tradisi masyarakat dunia, khususnya Indonesia dan mungkin juga Banten dalam hal ini. Nah, mudah-mudahan dengan diskusi kita kali ini kita dapat melihat dokumen yang jauh lebih mendalam ketimbang suara-suara jumlah kematian, jumlah yang sembuh dan seterusnya gitu ya. Seakan-akan tidak ada lagi obat hiburan bagi kita sekarang selain menyaksikan itu. Menurut saya kita bisa membaca karya sastra tidak hanya karena persoalan wabah, tapi ia terus meneruskan tradisi membaca sastra supaya kita belajar memahami dunia dengan lebih baik. Karena kelebihan sastra itu jauh lebih kompleks ketimbang risalah kesehatan misalnya, ketimbang jurnal ilmiah, ketimbang catatan sejarah. Karena sastra itu sejarah yang juga mengandung kompleks psikologi, kemudian pengamatan yang lebih intim, kemudian sesuatu yang sifatnya belak-belakan, kemudian simbol dalam sastra itu kan mengandaikan ada tahapan membaca bahwa ya simbol itu tidak dibaca oleh semua kalangan, tapi dibaca oleh pembaca dengan level tertentu gitu ya. Misalnya Lapis itu bisa dibaca oleh anak SMA, saya kira sebagai pembelajaran bagaimana orang-orang di Algeria begitu bingung menghadapi Sampar ya. Kemudian tapi misalnya para mahasiswa sudah bisa membaca novel ini sebagai novel yang politis gitu. Para dosen membaca lebih lain lagi. Jadi artinya novel yang baik itu memberi tidak sekedar informasi tapi juga pelajaran yang tiada henti. Nah, jadi tadi sudah diingatkan oleh pembawa acara Wahyu yang dulu juga saya bimbing skripsinya, kemudian juga sama tertarik dengan dunia sastra dan filsafat, jadi banyak ngobrol dengan saya. Saya kira kita bisa teruskan pada diskusi Albert Camus. Yang lebih kontekstual untuk hari ini sebenarnya dari sekian banyak karya. Setelah kita pilah lagi, memang situasi saat ini itu sangat dekat dan mirip sekali dengan novelnya Albert Camus yang soal Sampar ini. Dari mulai tadi kegagapan pemerintah, kemudian ketidaksiapan dari berbagai instansi dan lain-lain, dan kebingungan publik, bahkan tenaga medis sendiri mengalami kebingungan seperti itu. Nah, ini saya pikir Kang sangat mirip sekali dengan situasi Indonesia saat ini. Betul, sangat mirip. Misalnya ketika kan ada seorang dokter ya, namanya Dr. Hughes ya. Nah, dokter ini kan dokter yang penuh dedikasi. Dia dilukiskan di awal novel itu kalau tidak salah. Dia punya pasien, seorang tua. Pasien ini bukan pasien Sampar ya, tapi pasien apa? Sesak napas. Asma. Yang pasien pertama itu asma. Nah, kalau kita melihat siapa pasien ini, bukan pasien yang kaya kan? Bukan. Dia pasien dari pinggiran kota, miskin, pensiunan apa gitu. Dan Dr. Hughes ini adalah dokter yang dilukiskan oleh kamu sebagai dokter yang punya perhatian pada manusia gitu.
dia tidak punya obat memadai, tapi dia bekerja untuk manusia. Maksudnya tetap berkunjung dengan rutin ke pasien-pasiennya gitu. Nah, karena kebiasaan dia berkunjung ini, kebiasaan dia mengontrol sanitasi bahkan dan lain-lain, bersilaturahmi di tengah kota itu, dia tahu loh fakta yang sebenarnya tentang orang-orang bertumbangan karena sampar saat itu. Karena itu dia mendesak seorang yang pimpinan dia di wilayah kedokteran, namanya Richard ya. Kira-kira idenya gitu. Idenya Oron ya. Idenya Oron. Nah, nama kota yang menjadi latar novel sampar ini adalah Oron. Nah, Richard ini tidak bisa ternyata bertindak dengan cepat untuk menyatakan bahwa ini wabah gitu. Mungkin sampai seperempat novel dengan stres minta ampun Dr. Yoks, kemudian sejumlah masyarakat jadi korban, baru akhirnya diputuskan untuk melakukan karantina wilayah. Ya, saya kira itu yang disebut dengan terlambat gitu. Setelah begitu jatuh banyak orang korban kematian, barulah terjadi keputusan untuk mengkarantina wilayah. Jadi dan karantinanya itu mengerikan, kalau tidak salah dilukisan oleh kamus itu begini. Jadi mendadak sekali dilakukan, entah apa juga saya lupa itu. Yang jelas gejala yang ditunjukkan oleh kamus dalam novel ini bahwa pemerintah itu tidak ambil pusing dengan apapun yang mereka putuskan. Maksudnya sampai dilukiskan begini, ada orang pamitan nih sore ini, malamnya mau balik lagi gitu ketemu pacarnya, tiba-tiba di lockdown kan, tiba-tiba di karantina, sehingga mereka tidak punya persiapan untuk saling mengatakan kita tidak bisa bertemu lagi gitu. Kemudian seorang mahasiswa pergi kuliah misalnya, tiba-tiba bisa pulang lagi. Seorang suami pergi kemana nggak bisa balik lagi ke. Sekarang kan kita juga mengalami itu kan. Terjadi. Jadi cerita itu mirip sekali ya, benar kalau kita sangkut pautkan. Nah, saya benar sekarang jadi ingat betul novel ini mengandung banyak pelajaran. Apalagi itu. Dari mulai awal kejadiannya ini kan, misalnya terjadi misalnya di novel ini banyak ditemukan tikus yang mati. Iya. Tikus yang mati. Nah, ini sebenarnya lonceng awal ketika wabah ini masuk ke orang. Artinya pemerintah harusnya gesit kan? Mestinya gesit saat itu. Tapi kan santai semuanya gitu. Kemudian berita itu fenomena itu kemudian ditangkap oleh Dr. Yoks. Kemudian dia mencoba menganalisa. Setelah fenomena kematian tikus yang begitu berlebihan di kota itu, sampai kemudian dia menyampaikan ke petugas kebersihan kota sana untuk membersihkan tiap subuh subuh benar. Bangkai tikus itu karena sudah mengepung kota, dan ini dinilai sudah tidak wajar, sampai Pak Michael ini penjaga gedungnya Dr. Yoks bekerja, ini dia bilang waktu itu ke Dr. Yoks bahwa tidak mungkin ada tikus di sini, karena kalaupun ada tikus masuk, ini adalah orang yang iseng kemudian membawa ke situ bangkainya. Ternyata ditunggu, akhirnya berhari-hari kan datang lagi sampai stres. Nah, 3 hari berselang kemudian Pak Michael kena tular virus. Orang yang pertama terkena sampar di kota itu. Nah, informasi itu tentu saja disampaikan oleh Dr. Yoks ke Pak Richard ya, sebagai ketua ID lah kalau di sini, ketua ID. Tapi kemudian lagi-lagi Richard menegur Dr. Yoks bahwa informasi ini ketika sudah sampai ke pemerintah, apalagi ke publik, ini akan menjadikan kegemparan. Gempar. Nah, ini yang terjadi. Jadi waktu kita juga di Indonesia menghadapi corona, kan sebenarnya pemerintah kita juga takut mengumumkan itu. Karena apa? Ketika hal itu diumumkan, konsekuensinya harus berani ditanggung. Contoh misalnya Jakarta sudah begitu umumkan karantina, ya harus berani menanggung orang-orang miskin, orang-orang menengah ke bawah yang butuh beras, yang tidak bisa kemana-mana. Mampu tidak semua pemerintah melakukan itu, atau se-Indonesia kalau tidak mampu ya susah. Oron ini dilukiskan begitu, dan mungkin sebenarnya bukan Oron, maksudnya bukan Algeria, tapi yang dimaksud oleh Abed Camus ya juga Perancis sendiri gitu. Atau negara-negara lain yang kira-kira sama aja. Pemerintah itu tidak peduli sebenarnya dengan hak pemerintah, tidak siap. Nah, kemudian ada beberapa hal menarik, misalnya dari ini komparasi misalnya dari Ransdok itu ya, Ransdok itu kurang lebih kalau di sini pusat informasinya ya, pusat informasinya. Nah, ini lembaga yang independen dalam novel ini.
di mana data itu disampaikan apa adanya kepada publik. Nah, ini penting menurut saya karena yang terjadi misalnya kalau kita membuat pembacaan silang antara fenomena di novel ini dengan realitas hari ini, bahwa data itu penting. Data itu sesuatu yang penting untuk disampaikan kepada publik, apapun itu dampaknya. Karena bagaimanapun dari data itu, saya pikir Kang, itu akan membuat warga memiliki sense of crisis gitu di dalam dirinya. Karena sampai hari ini saya melihat fenomena corona saja misalnya, ini tersebar meluas karena memang kurangnya sense of crisis di pribadi masing-masing itu. Nah, gimana itu tanggapannya? Apakah memang karakter kita begitu? Kalau tidak, yang dilukiskan oleh si kamus juga sebenarnya data-data itu tidak bermakna pada mulanya. Data-data itu bermakna, misalnya laporan per pekan, laporan tiap pekan yang kalau tidak salah lukisan misalnya 91 orang meninggal, naik lagi 300 sekian meninggal. Itu begitu mencapai 700 gitu lah. 700 sekian baru itu bermakna gitu. Itu artinya apa? Ada kegagalan di sebuah kota pendidikan tentang wabah gitu. Tidak hanya di kita, termasuk di Algeria sendiri yang dilukiskan oleh kamus, ternyata orang tidak peka dengan kematian gitu. Masa orang meninggal 91 orang satu minggu tidak merasa gelisah? Naik lagi sampai 300 sekian tidak gelisah. Setelah 700 sekian baru gelisah gitu. Itu pun sebenarnya begini, kalau kamus menunjukkan bukan orang takut mati loh. Tetapi sebenarnya ketika di karantina, orang mau memasuki masa lalu itu maksudnya kenangan yang diindah-indahkan lagi, yang dimaknai lagi tidak mungkin. Lalu untuk masuk ke masa depan juga tidak mungkin karena tidak pernah tahu kapan wabah akan berakhir. Karena itu mereka hidup di hari ini yang mencemaskan. Jadi bukan oleh kematiannya. Lebih dari itu, Abed kamu juga berpesan terus-menerus dalam novel tersebut. Jangankan kematian, Tuhan aja tidak bisa kita takuti. Sebenarnya pesan simboliknya. Kenapa? Iya, kenapa? Karena kita akan kita bisa membuktikan bahwa satu-satunya jalan untuk menyelamatkan orang-orang dari wabah sampar itu ya adalah kita harus bekerja seperti Ryux itu. Karena kita bukan Tuhan dan Tuhan tidak ada, kata Ryux itu. Jadi kalau Tuhan benar ada, tidak mungkin kita bekerja untuk kemanusiaan. Itu biar saja Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Gitu ya. Karena itu ada beberapa kali kalimat tundukkanlah lututmu kalau tidak salah, ya. Atau apa? Letakkan lututmu apa? Itu kan kalimat dari seorang pastor bernama Panelux. Panelux ya. Panelux ini kan bicaranya berapi-api. Tundukkan lututmu kalau tidak salah gitu. Jadi, nah itu dikutip juga oleh si Ryux bahwa ya kalau kita menundukkan lutut, kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Dengan begitu tidak ada Tuhan. Gitu ya. Nah, karena itu kalau kita tarik ke negara kita sekarang, benarkah kita bertuhan apabila kita tidak bekerja untuk kemanusiaan? Atau ini harus dalam ya, maknanya jadi jangan bilang nanti diskusi kita anti Tuhan. Atau kita sebenarnya sedang mengerjakan semua itu karena kita tidak percaya Tuhan. Ayo, sebenarnya ada di mana kita itu? Gitu ya. Jadi pertimbangan terakhir itu ada di mana? Jadi, tapi dua-duanya itu tidak penting kalau kita memakai teori Ryux. Karena yang paling penting kita menolak absurditas. Yaitu, jadi situasi wabah dimanapun menjebak manusia pada keadaan absurd. Absurd itu apa? Secara umum absurd itu gini loh. Absurd itu membingungkan, mengambang dalam situasi wabah misalnya. Tidak jelas, kemudian orang itu kemarin sehat, sekarang tiba-tiba kena corona dan langsung ambruk. Itu kan kayaknya lucu gitu ya. Nah itu juga masuk dalam situasi absurd. Ada misalnya kita berkata orang gila aja di pinggir jalan tidak kenapa-kenapa. Itu juga bagian dari guyonan absurd loh sebenarnya. Nah, situasi absurd itu ditolak oleh Ryux. Tidak boleh kita merayakan itu. Ya,
Kan ada beberapa tokoh saya kira Taro atau siapa yang cara berpikirnya sudah jalani saja. Iya ya, Taro itu kan dia mau menyerahkan diri menjadi apa namanya? Relawan lah gitu ya. Itu relawan. Dengan alasan bahwa dulu yang bekerja keras di Persia. Nah, jadi di Persia beberapa tahun yang lalu ada wabah juga. Wabah yang sama sampar. Mereka yang bekerja untuk kemanusiaan mencuci mayat-mayat itu tuh sebelum dikuburkan, mereka malah tidak mati. Jadi karena itu hadapilah. Nah, Ryuk tidak setuju. Itu namanya membenarkan absurditas gitu. Bukan begitu juga maksudnya kata dia. Jadi jangan udah terlalu ekstrim. Menarik garisnya. Ryuk itu berpikirnya sehat tuh. Jangan karena di Persia ada mitos begitu. Jangan juga karena belum ada obatnya. Jangan karena vaksin dari Paris tidak jelas juga dikirim ke dan seterusnya. Jangan karena semua itu kita menjadi absurd. Satu-satunya jalan kita tetap bekerja untuk melayani manusia. Begitulah kata Ryuk. Itu pesan-pesan mendalam Ryuk itu yang gila menurut saya, yang susah kita mengerjakannya gitu. Bahkan dia harus mengatakan si Penelux itu, pendeta, si pastor itu tidak pernah melihat orang mati di depannya. Kan dia sahabatnya tuh. Dia tidak pernah melihat seorang pun sekarat di depannya, kan begitu. Karena itu dia ngomongnya soal kebenaran terus. Maksud kebenaran di sana saya kira adalah ya kebenaran kitab gitu, kebenaran agama. Padahal dalam situasi wabah kita jangan lagi ceramah, tapi tindakan gitu. Oke. Nah, ini menarik ini. Jadi ini, saya kira semua orang sekarang dalam situasi absurd. Serius, misalnya membayangkan mudik saja. Orang terjebak di antara sedih dan juga lucu. Anehnya kita nggak bisa mudik sekarang, ya ada dua-dua gitu loh. Seakan-akan menghibur diri dengan kenyataan tersebut gitu. Karena tidak mungkin mudik, karena kalau mudik akan karantina di daerah. Percuma juga balik ke rumah 14 hari nggak kemana-mana. Ketika tidak mudik ada rasa sedih, tapi juga melucu-lucu terus soal itu gitu. Ya, saya sudah mengundurkan diri dari Facebook beberapa bulan ini, dan jejak terakhir saya ingatan saya ngomong wabah di Facebook khususnya, itu kan diwarnai juga oleh canda-canda, sekaligus hoax dan hal-hal lain yang sifatnya menyerang pemerintah gitu. Nah itu kan juga situasi absurd menurut saya. Alih-alih bertindak kita ikut membantu seseorang, ikut katakanlah menyumbangkan beras, kita malah sama-sama bergunjing gitu loh. Nah, agamawan, ilmuwan, kemudian profesor, dokter dan lain-lain yang dikutip di dalam novel Abed Camus, sebenarnya semua orang yang ada dalam situasi absurd kecuali Ryuk saya kira gitu. Dia lah yang berpikir dengan bening. Masih bisa melihat persoalan dengan bening ya di tengah situasi chaos. Tapi pertimbangan Ryuk ini kan kalau tidak soal agama, Kang, tadi misalnya disebutkan. Nah ini selalu ada model-model misalnya yang semacam Pastor Penelux ini ya. Jadi seolah-olah mengaitkan antara fenomena alam, bencana, wabah, azab, hukuman Tuhan dengan kutukan Tuhan dan lain-lain. Nah ini kan sering kita dapati juga di masyarakat kita. Jadi seolah-olah hal itu merupakan kemarahan Tuhan. Nah, kemarahan Tuhan di tengah kondisi masyarakat. Sebenarnya orang Indonesia ini Tuhan nggak marah juga hidupnya udah nggak sebenarnya. Jadi kalau mengaitkan itu bahwa virus ini katakanlah corona ini azab, kemudian kemarahan Tuhan, kan akan lebih sadis menurut saya. Ya itu kan hanya diucapkan oleh kalangan yang tidak membantu. Kalangannya tidak turun tangan. Dekaden ya. Misalnya gini loh, mungkinkah Anda yang bekerja di sebuah ruang isolasi, melihat orang sedang sesak napas, melihat orang sedang bersedih mengatakan itu? Tidak mungkin loh. Mau tega tidak? Misalnya, ibu kamu kena corona, lalu kamu merawatnya, menyaksikan dari jauh dengan pakaian APD, lalu melihat ibumu sesak, gitu ya, kamu mengatakan itu azab Allah, kan tidak mungkin. Berarti kalimat azab dari Allah itu hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak pernah melihat, tidak pernah terlibat, tidak pernah merasakan, tidak ada empati. Ya, empati. Ya, makanya Ryuk mengatakan, saya bukan tidak percaya Tuhan, tetapi Penelux, si pastor itu tidak pernah sekalipun melihat orang sekarat di depan matanya. Karena itu pesan simbolik dari obrolan tadi, kalau ngomongin kitab, ya lihat juga kenyataannya. Gitu. Jangan bilang itu azab Tuhan. Kalau si Penelux bekerja seperti halnya Ryuk, tidak akan mungkin mengatakan itu. Kenapa? Ada anak-anak yang tidak berdosa,
ada orang miskin yang tidak berdosa, yang juga menjadi korban ini semua. Mungkinkah Tuhan mengazab mereka? Sebaliknya, betapa banyak koruptor, betapa banyak penjudi, pezina dan lain-lain yang tidak kena azab ini. Jadi Tuhan tidak adil gitu. Itu hati-hati menurut saya. Relevansinya kalau misalnya nggak ada. Sana ya. Tapi ya ini bahayanya kita mengutip-ngutip Tuhan seakan-akan Tuhan itu teman kita sekelas waktu SD gitu. So tahu gitu. Jangan. Ya, membantu sebaiknya. Ya. Dengan cara masing-masing. Nah, soal ini Kang, soal absurditas ya. Mungkin teman-teman juga di rumah pengen tahu lebih dalam ya. Ketika tadi soal pertimbangan agama, pertimbangan moral dan lain-lain ini dihadapkan pada situasi yang membingungkan, katakanlah ya seperti hari ini misalnya, seperti apa kemudian sikap yang ditunjukkan oleh kami, terutama di sosok Dr. Yux ini, menghadapi kekeosan situasi, karena kan pada akhirnya dia tetap berjuang tanpa dalih apapun ya. Betul. Jadi bukan karena dia sumpah jabatan sebagai dokter pada akhirnya, bukan karena dia orang beragama juga, bukan juga karena dia seorang moralis. Bukan, ya, ya itu menarik. Jadi apa yang kemudian bisa mendorong seseorang di tengah situasi tadi yang absurd ini? Menurut saya pertama harus kritis pada bahasa agama gitu. Karena ini selalu menjadi situs keyakinan kita pada hal yang kita tidak pernah tahu tapi diyakini. Bahkan tidak hafal ayat dan hadisnya, kita meyakini bahwa itu azab misalnya. Bahkan kita tidak pernah mengucap kata azab, tapi mungkin di hati kita ada perasaan itu. Nah, kita bersikap kritis pada itu dulu gitu ya. Karena kita ini dari bangsa yang beragama, beda dengan bangsa yang di Perancis atau di mana gitu. Yang lebih mengedepankan persoalan-persoalan yang lebih saintik. Kalau kita kan awalnya selalu dari situ tuh. Ya, kita tidak punya tuh kepekaan pada lingkungan yang rusak, pada ekosistem yang rusak, tidak ada. Kita lebih dekat ke hal-hal yang metafisik, dalam hal ini adalah ketuhanan. Nah, kemudian baru kita berlaku secara kritis juga terhadap data gitu ya. Data itu bukan bahasa yang sifatnya menjadi obat gitu. Misalnya gini ya, ketika kemarin ada 360 orang yang meninggal, lalu hari ini ada 260 orang yang meninggal, artinya ada turun 100, kita jangan bergembira loh. Data itu tetap menunjukkan kematian. Jangan tiba-tiba begini, tuh kan mudah-mudahan Ramadan ini semuanya akan turun. Tiba-tiba kita bersandar pada Ramadan loh. Kemarin bersandar pada azab, kemudian melihat data bersandar pada Ramadan. Coba di tiga tahap itu saja, sudahkah kita bertindak selaku manusia terhadap manusia yang lain? Oke, belum ada ternyata. Ketika kita bertindak misalnya, katakanlah di masyarakat kita sendiri membuat cairan disinfektan, keliling-keliling segala macam. Kita pun sibuk memoto-moto diri, memoto kelompok kita, komunitas kita. Seolah-olah hero jadi. Seolah-olah jadi pahlawan gitu ya. Nah, saya kira itu juga memvirusi diri sendiri, memvirusi masyarakat gitu ya. Maksud saya, kita ketika bertindak kita masih pamer juga gitu ya. Nah, Albert Camus itu menunjukkan satu orang yang sangat hebat namanya Rieux. Dia bahkan tidak harus pamer, bahkan diberondong pertanyaan oleh orang pun dia tidak menunjukkan siapa dirinya gitu ya. Tapi sesungguhnya dialah yang berjuang banyak di kota Oron ini. Dibandingkan semuanya, dialah yang paling dibangun rasa cintanya pada manusia. Bahkan dia masih mengurus pasien awalnya itu ya, pasien si asma itu. Dia masih kayaknya beberapa kali dilukiskan, ditengok lagi gitu ya. Padahal kan di tengah situasi genting dia tetap menempatkan itu. Itu kan luar biasa sekali gitu ya. Nah sekarang misalnya kalau kita belajar, banyak dosen, banyak PNS, banyak segala macam tiba-tiba mengeluh dengan stres dengan WFH gitu. Lebih baik kita kerja biasa lagi dan jadi lihat bahwa ada beberapa fase, ada beberapa pilihan hidup kita yang kemudian menunjukkan kita tidak mengambil jalan yang terbaik. Yang ada kita memilih cara berpikir mitologis, memilih cara membenarkan agama dengan pengetahuan yang lemah. Ketiganya menyalahkan pemerintah. Di mana kita tidak ada. Kita ada di dalam absurditas itu. Jadi
Filsafat absurd itu mengajarkan kita sebenarnya kalau dalam versi kamus mengajarkan kita pada kecenderungan manusia untuk bingung dan wabah menjadi momen manusia untuk bingung bersama gitu. Jadi bukan menjadi absurd beneran loh kalau kamus mengajarkan kita. Jangan absurd justru kalau melalui novel ini ya. Tetapi harus kita bertindak. Beda dengan Albert Camus ngomong dalam novel orang asing. Memang masyarakat absurd dan kita harus berani melawan absurditas tersebut. Jadi berani di sini adalah aksi tindakan, bahkan dibunuh pun berani kan kalau di dalam si tokoh Meursault itu. Kalau nah, ini kan Albert Camus ini nggak cuma nulis sampar ini ya. Soal absurditas kan dia, saya pikir puncaknya ketika menulis esai Mitos Sisyphus ya. Mitos Sisyphus itu. Nah, dari dua karya itu misalnya, ketika kita mengikuti sepak terjang Dr. Hughes dan apa yang ditampilkan Camus dengan esainya Mitos Sisyphus itu, ada benang merah apa kemudian yang bisa kita ambil dari kedua itu? Kita tahu kan Sisyphus ini kan dia menjalani kutukannya dengan tabah, dengan mendorong batu ke atas bukit kemudian jatuh lagi, dan itu kehidupan gitu dan harus dijalani. Tapi esai tersebut memang esai yang selalu inspiratif, kemudian sifatnya terbuka dan tidak pernah bisa dengan mudah disimpulkan gitu ya. Karena keterbukaannya ini. Albert Camus sendiri kan tidak membuat kesimpulan maka harus begini, maka harus begitu, tidak. Itu khasnya Albert Camus loh. Albert Camus itu benar-benar menahan diri untuk mengatakan itu. Semua diberi porsi gitu untuk bicara. Nah, kalau masuk ke dalam mitosnya itu, dia sebenarnya hanya ingin mengatakan memang kita itu seperti si sang dewa Sisyphus itu yang dihukum gitu, semacam itu. Kita mengerjakan sesuatu yang rutin. Rutinitas misalnya mengajar balik, kemudian kita ada dalam situasi seperti sang dewa yang dikutuk. Kita sekarang WFH misalnya buka laptop lagi, cari sinyal lagi, terus begitu, terus absen lagi, absen datang, absen pulang, apa segala macam. Tiba-tiba jadi rutinitas lagi, kita sama-sama dikutuk gitu. Bagian dari itu ya. Betul, jadi memang inti atau awal sekali renungan Albert Camus adalah pada ternyata manusia adalah makhluk yang membosankan dan membiarkan diri dalam kebosanan, mengutuk diri dalam kebosanan, gitu ya. Dan tidak mau berani lepas dari itu. Itu ya. Kalau kita masuk ke dalam novelnya yang orang asing misalnya, semua orang kan ada dalam konvensi hidup. Ada dalam aturan moral yang tetap. Bahkan aturan tangisan pun harus tetap gitu. Ada orang mati harus nangis, itu seperti aturan yang baku gitu. Untuk melawan itu orang harus siap mati loh. Ya, si Meursault itu kan dihukum masyarakat karena dia tidak nangis ketika ibunya meninggal. Kemudian dia masih pacaran ketika ibunya meninggal dan menunjukkan gejala-gejala lain yang tidak waras. Sehingga orang ketika menemukan kesalahan kecil dia mengutuk dia. Dan bahkan mendukung hukum untuk menjatuhkan hukuman mati pada Meursault. Padahal Meursault itu adalah sesungguhnya justru manusia dalam versi Camus, karena Meursault tidak hidup berdasarkan hukum yang baku seperti Sisyphus gitu. Gitu ya. Nah, bahaya wabah membuat kita terjebak dalam absurditas yang lebih mengerikan gitu ya. Karena orang jenuhnya tidak lagi di dalam pekerjaan, tapi di rumah jenuh gitu. Nah ini yang kita alami belakangan ini. Iya, jangan-jangan membaca Facebook, membaca medsos juga sebenarnya kita sedang bukan membuang jenuh, tapi justru memasuki jenuh gitu. Sampai tahu loh, misalnya si A tuh pasti ngomong apa hari ini, si B pasti ngomong apa, si C ngomong apa. Sampai tahu pola obrolan teman-temannya sendiri di Facebook. Itu artinya kita sudah dalam mite tadi gitu. Dalam keadaan Sisyphus tadi. Ya, kalau berbicara soal tadi situasi yang dialami di kota Oron ini, ya saya melihat sama dengan situasi kita hari ini. Jadi banyak kebingungan, kecemasan, kereta yang ditutup, bis-bis informasi yang ditutup. Kemudian saya baca kemarin laporan terakhir di VOA itu hampir 40 jurnalis juga dilaporkan oleh Donald Trump karena terlalu banyak mengungkap informasi yang dianggap membuat resah. Itu juga ya. Jadi memang apa yang kita alami hari ini itu sangat mirip dengan
Kota Oron tadi. Banyak hal yang bisa kita ambil dari cerita ini. Belum lagi kalau kita menyinggung soal Garcia Marquez misalnya dari Of Time in Cholera ini banyak juga cerita-cerita yang menarik. Kisah cinta sepanjang kolera ya. Kisah cinta sepanjang wabah kolera. Nah ini juga menarik. Tapi teman-teman apa yang kita obrolkan tadi sebenarnya ini hanya pemantik saja. Di tengah kejenuhan di rumah, saya pikir ada sesuatu yang bisa kita bicarakan. Mudah-mudahan teman-teman justru bisa masuk dan bisa menikmati sendiri ya, Kang. Iya. Pengalaman-pengalaman yang bisa belajar banyak hal dari dokumentasi sastra. Jadi fenomena sosial apa yang kita hadapi hari ini. Jadi saya juga masih teringat dengan beberapa novel dan film yang pernah kita saksikan ya. Jadi seolah-olah kita diingatkan lagi dalam situasi tertentu sehingga kita punya kepekaan dan sikap yang istilahnya sudah pernah diambil tokoh-tokoh tertentu pada bacaan kita yang lalu. Jadi itu yang membuat kita tidak terlalu bingung dan lebih agak tertolong untuk membunuh rasa jenuh. Mungkin itu. Baik teman-teman, obrolan kita sebenarnya makin menarik, tapi karena waktu yang terbatas dari sekian pemaparan tadi, terima kasih Pak Arif sudah hadir sore ini, sudah memberikan pencerahan-pencerahan untuk kita. Bertemu lagi di program selanjutnya. Saya Wahyu Arya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.